Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat ya di rumah. Amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya, di mata pelajaran PJOK. Nah, di pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yakni gerak dasar renang gaya bebas. Tapi sebelum itu, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dan pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hal yang akan kita pelajari dalam gerak dasar renang gaya bebas, kali ini kita akan mempelajari cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas dan rangkaian renang dalam renang gaya bebas. Tapi sebelum itu, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, diharapkan nantinya mampu menjelaskan cara pengambilan nafas dan rangkaian renang dalam renang gaya bebas. Kemudian siswa mampu mempraktikkan cara pengambilan nafas dan rangkaian renang dalam renang gaya bebas. Baik, kita mulai ya. Nah, pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Untuk pengambilan nafas dalam renang gaya bebas tidak sama seperti kita bernafas saat kita berada di darat. Untuk tata caranya, anak-anak simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Itu bebas ya, memiringkan ke kanan maupun ke kiri tidak ada masalah. Yang penting kalian merasa nyaman dalam gerakan tersebut. Selanjutnya, pengambilan nafas dilakukan ketika tangan sudah melakukan dorongan dan diangkat ke atas. Nah, nanti di akhir video Bapak akan tampilkan sebuah cuplikan pengambilan nafas agar anak-anak lebih memahami gerakan ini. Baik, yang nomor 3, sebagian mulut atau seluruh mulut berada di atas permukaan air untuk menghirup udara. Dan yang keempat, masukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan nafas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafas saat kita berenang. Sampai di sini bisa difahami ya? Nah, untuk latihan pengambilan nafas dalam renang gaya bebas ada 2 cara. Yang pertama, pengambilan nafas pada renang gaya bebas dengan papan pelampung atau dengan alat bantu ya. Caranya, yang pertama, posisi tubuh seperti akan melakukan renang, kedua tangan memegang tepi kolam. Pelampung dijepit dengan kedua kaki. Pelampung juga bisa ditaruh di bawah kaki. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar lebih mempermudah anak-anak dalam mengapung di air. Yang kedua, miringkan kepala ke kiri atau ke kanan untuk mengambil nafas. Hanya satu arah, bukan memiringkan ke kanan kemudian ke kiri. Hanya satu arah. Jika memiringkan kepala ke kanan, berarti tetap ke kanan dan seterusnya ke kanan. Begitupun sebaliknya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kepala kembali masuk ke dalam air untuk membuang nafas. Perhatikan di gambar. Nah, yang perlu anak-anak ingat saat pembuangan nafas, anak-anak buang sedikit demi sedikit ya, agar anak-anak dapat mengatur nafas di dalam air.
Selanjutnya tetap pengambilan nafas pada renang gaya bebas, cuma dengan gerakan meluncur. Nah, gerakan meluncur sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk anak-anak yang lupa atau belum mengetahui apa itu gerakan meluncur, silahkan anak-anak tonton dan simak video pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Pelajaran 8 pertemuan pertama tentunya. Baik, kita lanjutkan. Untuk tata caranya, yang pertama, lakukan gerakan meluncur tanpa melakukan gerakan tambahan seperti gerakan tangan atau ayunan tungkai. Kemudian, miringkan kepala ke kiri atau ke kanan untuk mengambil nafas. Selanjutnya, kepala kembali masuk ke dalam air untuk membuang nafas. Bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari rangkaian renang gaya bebas. Nah, anak-anak, rangkaian gerak ini merupakan kombinasi dari keseluruhan gerak dasar yang sudah kita pelajari, mulai dari gerakan meluncur, gerakan tangan, gerakan kaki, dan yang terakhir, pengambilan nafas. Bagaimana caranya? Nah, dimulai dengan gerakan meluncur. Kedua kaki lurus ke belakang dan kedua tangan lurus ke depan. Kemudian lakukan gerakan mengayun dengan tangan kanan. Pada saat tangan menekuk dan berada di permukaan air, di saat yang bersamaan miringkan kepala untuk mengambil nafas. Yang keempat, tangan kembali lurus ke depan dan kepala kembali masuk ke dalam air. Dan yang terakhir, lakukan hal yang sama untuk gerakan tangan kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak gerakan video berikut ini. Ya, jadi pengambilan nafas pada renang gaya bebas dilakukan ketika salah satu tangan berada di atas permukaan air. Anak-anak perhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, kepala menoleh tepat di tangan yang diangkat. Ketika tangan kanan yang diangkat, maka anak-anak menoleh ke kanan dan mengambil nafas. Begitupun sebaliknya untuk tangan kiri. Paham ya anak-anak? Baik, kita masuk ke tugas mandiri untuk kelas 4 dalam materi pengambilan nafas dan rangkaian renang dalam renang gaya bebas. Tugasnya tetap sama, hanya satu, yakni mencatat materi kita hari ini di buku tulis PJOK. Harap diingat di buku tulis, bukan di kertas atau lembaran. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Bapak mengharap tetap semangat ya. Terus berusaha dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.